Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin menjelaskan mengenai penerapan akuntansi di negara Brunei Darussalam. Kalian pada tahu gak sih, Brunei Darussalam merupakan negara dengan ukuran geografi kecil yang terletak di bagian utara Pulau Kalimantan, yang menghasilkan minyak bumi dan gas. Menurut Dana Moneter Internasional atau IMF, Brunei menempati urutan kelima di dunia berdasarkan produk domestik bruto per kapita pada paritas daya beli. Bank Islam Brunei Darussalam melakukan teknik Seni-Gans 3 dalam pencatatan laporan keuangannya tanpa pengaruh yang signifikan, sehingga laporan keuangan masih wajar dan tidak merugikan pihak yang bersangkutan. Brunei Darussalam Accounting Standard Council didirikan pada tanggal 1 Agustus 2011 melalui penegakan Accounting Standard Order pada tahun 2010 yang bertugas untuk mengeluarkan aplikasi standar akuntansi untuk perusahaan dan badan-badan lainnya yang ada di Brunei Darussalam. Tujuan utama dari Accounting Standard Order adalah untuk mengawasi praktek dan profesi di sektor jasa akuntansi oleh akuntan publik Brunei dan untuk memastikan bahwa akuntan publik mematuhi standar dan persyaratan prosedur yang ditentukan dalam kepentingan publik. Siapa sih yang mengatur akuntansi di Brunei? Yang mengatur itu adalah Authority Monetary Brunei Darussalam atau AMBD, adalah badan hukum yang berperan sebagai Bank Sentral Brunei Darussalam yang bertugas melakukan perumusan dan pelaksanaan kebijakan moneter, pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan serta pengelolaan uang yang dibentuk dan diresmikan pada tahun 2011. AMBD berfungsi sebagai bank sentral di Brunei Darussalam. Selanjutnya, apa saja sih prinsip yang digunakan di Brunei? Ada dua jenis standar akuntansi yang diadopsi di Brunei Darussalam. Yang pertama yaitu Standar Pelaporan Keuangan Internasional atau IFRS yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Internasional atau IASB untuk semua entitas yang memiliki akuntabilitas publik. Di Brunei efektif mulai 1 Januari 2014. IFRS adalah perangkat standar akuntansi yang dikembangkan oleh Dewan Standar Akuntansi Internasional dan menjadi standar global untuk penyusunan laporan keuangan. Yang kedua yaitu Standar Akuntansi Brunei Darussalam atau BDAS yang dikeluarkan oleh BDASC untuk entitas lain yang tidak memiliki akuntabilitas publik. Di Brunei Darussalam berlaku efektif mulai 1 Januari 2018. Brunei Darussalam Accounting Standard Non-Public Interest Entities atau BDAS Non-PI untuk entitas yang memenuhi syarat berdasarkan kerangka kerja Non-Public Interest Entities untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan BDAS Non-PI. Satu set lengkap laporan keuangan terpisah untuk entitas tersebut mencakup neraca, laporan laba rugi, kebijakan akuntansi, dan catatan penjelasan laporan arus kas. Selanjutnya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan akuntansi di negara Brunei. Antara lain, faktor 1, yaitu sumber pendanaan ekonomi di Brunei Darussalam bertumpu pada sektor minyak, bumi, dan gas. Faktor 2, yaitu sistem hukum Brunei memiliki sistem hukum ganda. Faktor ketiga, yaitu perpajakan Brunei tidak mewajibkan warga negaranya membayar pajak. Satu-satunya pajak yang dibayar hanyalah pajak jalan. Faktor keempat, ikatan politik dan ekonomi Brunei memiliki ikatan hubungan luar negeri, terutama dengan negara-negara ASEAN dan negara-negara lain, serta ikut sebagai anggota PBB. Dan faktor kelima, inflasi Brunei Darussalam memiliki tingkat inflasi rendah dan tidak mengenal adanya kebijakan pajak penghasilan pribadi. Yang terakhir, faktor keenam yaitu tingkat perkembangan ekonomi, tingkat pertumbuhan melambung naik dengan kenaikan harga petroleum. Terdapat perbedaan IFRS dan BDAS di Brunei Darussalam. IFRS menyediakan pelaporan detail yang komprehensif untuk masing-masing pemangku kepentingan entitas kepentingan publik seperti pemerintah, regulator, dan lainnya. Di sisi lain, BDAS kurang detail dan kompleks karena secara khusus diperkenakan untuk memfasilitasi konsisten dalam pelaporan keuangan non-PA di Brunei Darussalam. Oleh karena itu, dengan mengadopsi IFRS, entitas dapat menyajikan laporan keuangannya dengan komparabilitas, kualitas, transparansi, dan pemahaman yang lebih baik. Ini akan membantu mereka menarik investasi asing, memperluas bisnis, dan meningkatkan posisi pasar mereka karena ada lebih dari 100 negara dan tumbuh menyatu dengan atau mengadopsi IFRS. Selanjutnya, audit dan penilaian risiko di Brunei.
Companies ACT mengatur persyaratan audit dan akuntansi yang harus dipatuhi oleh perusahaan di Brunei. Suatu perseroan terbatas dengan jumlah pemegang saham tidak lebih dari 50 orang harus mengaudit rekeningnya, tetapi tidak wajib menyerahkan rekeningnya ke daftar perusahaan dan nama usaha. Perseroan terbatas oleh saham dengan lebih dari 50 pemegang saham atau perseroan terbatas dengan jaminan wajib mengaudit rekeningnya selain mengajukan rekening tersebut ke daftar perusahaan dan nama usaha. Investor asing harus menggunakan jasa penasihat lokal. Dengan persyaratan, audit dan kepatuhan perusahaan harus menyimpan pembukuan yang benar sehubung dengan 1. Segala penjualan dan pembelian barang dan jasa yang dilakukan perusahaan. Yang kedua, setiap jumlah uang yang diterima dan dibayarkan oleh perusahaan. Yang ketiga, catatan seluruh aset dan kewajiban perusahaan. Hal ini dilakukan dengan membuat buku kas untuk mencatat penerimaan dan pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan serta jurnal untuk mencatat transaksi non-tunai lainnya. Perusahaan harus menunjuk seorang auditor untuk mengaudit akunnya. Dilakukan pada rapat umum pemegang saham tahunan. Sampai rapat umum pemegang saham tahunan berikutnya, perusahaan harus mengizinkan auditor mengakses rekening dan pembukuan perusahaan dari direktur dan manajer. Perusahaan swasta hanya dikecualikan dari persyaratan audit jika pendapatan pada tahun tersebut tidak melebihi $1 juta Brunei Darussalam. Yang kedua, sahamnya dimiliki baik langsung maupun tidak langsung oleh korporasi lain. Yang ketiga, perusahaan ini memiliki tidak lebih dari 20 anggota. Audit dan penilaian risiko. Komite audit dipilih oleh ketua dari antara mereka yang bukan direktur atau karyawan perusahaan yang berfungsi untuk 1. Meninjau rencana audit dengan auditor. Kedua, mengevaluasi pengendalian akuntansi internal. Yang ketiga, mengevaluasi laporan audit. Dan yang keempat, evaluasi neraca. Peraturan pajak di Brunei. Sistem pajak di Brunei Darussalam tidak mengenal adanya pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak penghasilan atau PPH orang pribadi. Sebab biasanya pemerintah suatu negara mengenakan 2 jenis pajak itu untuk mengisi kas negara. Sistem pajak di Brunei Darussalam termasuk yang paling rendah. Brunei tidak menarik PPN dan PPH orang pribadi seperti halnya di Indonesia. Hanya badan atau perusahaan yang dikenakan PPH di Brunei. Begitupun PPH atau perusahaan di negara itu adalah yang terendah kedua di ASEAN, yakni sebesar 18,5%. Lalu, dari mana Sultan Brunei mendapatkan dana sehingga tidak perlu menarik PPH dan PPN seperti di Indonesia? Ternyata sumber penghasilan utama Brunei Darussalam lah yang membuat mereka tidak perlu menarik PPH dan PPN ke rakyatnya. Sumber daya alam yang melimpah, terutama gas dan minyak. Kemakmuran menjadi sumber kemakmuran terbesar negara, sehingga tak perlu lagi mengutip pajak pada penduduknya. Tak heran jika pendapatan per kapita penduduk Brunei lebih tinggi dibanding negara lain di ASEAN. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.